Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Uzlatul Anisa dengan NIM 1905-1003, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Hari ini, saya akan memaparkan materi terkait hipotek kapal laut, yakni materi topik ke-6 dari Ungku Jaminan kelas 6A Bapak Arif Rahman SH MH. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian hipotek. Hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Per. Definisi hipotek terdapat di dalam pasal 1162 yang berbunyi sebagai berikut. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dengan demikian, hipotek adalah hak untuk menjamin pembayaran hutang. Hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki benda itu. Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, pemegang hipotek yang pertama mendapat wewenang untuk menjual lelang benda jaminan di muka umum apabila jumlah pokok jaminan beserta bunganya tidak dibayar pada waktunya. Dengan hasil penjualan lelang itu, dia mendapatkan kembali jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelayaran, hipotek kapal adalah hak anggunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang utama kepada kreditor terhadap kreditor lain. Selanjutnya, asas hukum hipotek kapal laut itu sendiri. Hipotek kapal laut mengikuti asas hipotek pada umumnya, seperti yang pertama bersifat asesorir, yang kedua spesialitas, yang ketiga bersifat kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada, yang diatur di dalam pasal 1162 KUH Perdata Jo 315 KUHD. Nah, yang keempat, tidak dapat dibagi yang diatur di dalam pasal 1163 KUH Perdata. Selanjutnya, tidak dapat dibebankan oleh pemilik barang yang diatur di dalam pasal 1168 KUH Perdata Jo pasal 315 C KUH Dagang. Yang terakhir yaitu jumlah hutang dapat diperhitungkan yang diatur di dalam pasal 1176 KUH Perdata Jo pasal 315 C KUH Dagang. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan terkait asas dari bersifat asesorir. Pasal 315B KUH Dagang pada jelas tersirat sifat asesorir hipotek kapal, dan pasal ini bersamaan dengan ketentuan pasal 1162 BW yang menegaskan bahwa perjanjian hipotek merupakan lanjutan dari perjanjian hutang antara pihak pemberi hipotek dengan pihak pemegang hipotek. Kalau begitu, perjanjian hipotek baru dapat timbul setelah lebih dulu ada perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit. Nah, yang kedua yaitu asas spesialitas. Maksud asas spesialitas ini, benda objek hipotek harus pasti dan tertentu. Penunjukan benda objek hipotek tidak dapat boleh bersifat umum. Misalnya, tidak boleh hanya menyebut bahwa hipotek meliputi semua harta kekayaan debitur. Selanjutnya yaitu hipotek merupakan hak kebendaan yang melekat. Di tangan siapa benda itu berada, asas ini ditegaskan pada pasal 1162 BW, demikian pula dalam pasal 315 KUH Dagang. Maksudnya, hak kebendaan yang terkandung dalam hipotek bersifat absolut. Itu sebabnya hak kebendaan yang melekat pada hipotek memiliki karakter droit de suite. Hak kebendaan hipotek tidak bersifat relatif dan personal, yang hanya berlaku terhadap orang tertentu sesaja. Selanjutnya yaitu hipotek tidak dapat dibagi. Dengan asas ini menjelaskan seiring dengan asas spesialitas di atas. Suatu barang yang telah diletakkan di atasnya hipotek tidak dapat dibagi-bagi. Bagi ondel bar, berdasar besar kecilnya jumlah hutang yang sudah dibayar debitur. Selama hutang belum dilunasi seluruhnya, selama itu hipotek tetap melekat seutuhnya di atas benda objek hipotek tersebut. Selanjutnya yaitu hipotek yang dapat dibebankan pemilik benda. Asas ini diatur dalam pasal 1168 BW bahwa pasal 1168 BW tersebut menurut pasal 315 C KUH Dagang berlaku sebagai asas ikatan hipotek kapal. Hanya pengertian milik di sini adalah luas, bukan berarti mesti bersifat hak milik, apalagi mengenai tanah. Banyak bentuk hak yang tidak dilengketkan terhadap tanah. Selanjutnya yaitu yang menjelaskan terkait jumlah hutang pasti atau dapat diperhitungkan. Asas penyebutan jumlah hutang yang pasti akan dapat diperhitungkan dalam akta hipotek diatur dalam pasal 1176 KUH Perdata, di mana pasal ini ditampung oleh pasal 315 C KUH Dagang, sehingga asas ini berlaku bagi hipotek kapal.
Untuk landasan hukum dari hipotek kapal tersebut, yaitu peraturan pada masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Yang kelima, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DKP 47-34-4 tanggal 15 Juli 1976 tentang pemberian izin untuk menghipotekan kapal-kapal Indonesia di luar negeri kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional. Yang keenam, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DKP 47-1-1 tanggal 17 Februari 1977 tentang pemilik dari setiap kapal yang dijadikan jaminan baik di luar maupun di dalam negeri dapat dibuatkan akte hipotek kapal, diwajibkan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktorat Perkapalan dan Pelayaran. Yang terakhir yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DKP 47-1-3 tanggal 27 Juni 1977 tentang protap pelaksanaan penghipotekan kapal di luar negeri. Nah, untuk landasan hukum hipotek kapal laut menurut hukum positif terdapat pada peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda juga yang masih berlaku hingga saat ini, ditambah peraturan perundang-undangan produk masa kemerdekaan. Nah, peraturan zaman Hindia Belanda yang pertama adalah 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, Zeebrieven en Scheepvaartwetboek atau S nomor 78, yaitu tentang surat laut dan pas kapal. Yang tiga yaitu Ordonansi tentang surat laut dan pas kapal yang diatur di dalam S nomor 492. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Peraturan Pendaftaran Kapal yang diatur oleh Regeling Vet Toberklisting van Schoven nomor S nomor 48. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait prosedur pemasangan hipotek kapal laut. Sebelum dilakukannya pemasangan hipotek, maka terdapat adanya suatu perjanjian kredit terlebih dahulu yang merupakan perjanjian pokok sebagai dasar daripada perjanjian hipotek kapal. Bentuk perjanjian produk pokok tersebut adalah bebas dapat berbentuk akte di bawah tanah, akte notaris atau perjanjian kredit biasa. Selanjutnya, pemasangan hipotek ini diatur dalam pasal 24 Peraturan Pendaftaran Kapal OPK S 1933 nomor 48, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dibuat di hadapan pegawai catatan balik nama. Yang kedua, dibuat di tempat kapal terdaftar. Yang ketiga, dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, yakni kreditur dan debitur. Yang terakhir yaitu dibuat dengan akte otentik, di mana dalam gros akte tersebut tertulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan seperti layaknya putusan hakim pengadilan atau mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, selanjutnya menjelaskan yaitu sesudah pemasangan hipotek dan sekaligus pendaftaran akte hipotek di hadapan pegawai pencatatan balik nama, selesailah sudah proses pemasangan hipotek. Surat-surat yang diperlukan pada saat melakukan pemasangan hipotek adalah sebagai berikut. Yang pertama, akte otentik atau bawah tangan dengan pengakuan utang si debitur kepada kreditur, akte pendaftaran kapal, surat ukur kapal, surat bukti pembayaran uang leges dari kantor kas negara. Nah, selanjutnya yaitu akibat hukum dari pendaftaran hipotek kapal. Hipotek kapal yang didaftarkan mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial terhitung sejak tanggal pendaftaran hipotek. Pendaftaran melekatkan sifat kebedaan terhadap tagihan yang dijamin dengan hipotek yang diatur di dalam pasal 315B KUH Dagang. Pendaftaran menentukan tingkat hipotek yang diatur di dalam pasal 1315 KUH Dagang juga pasal 1181 KUH Perdata. Pendaftaran menentukan kekuatan mengikat antara sita dengan hipotek. Nah, selanjutnya yaitu pencoretan hipotek atas kapal. Pencoretan hipotek pada umumnya ditentukan dalam pasal 1209 KUH Perdata. Didasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, oleh pengakhiran perjanjian yang merupakan perjanjian pokok. Yang kedua, jika kreditur menghapuskan hipotek itu sendiri. Yang ketiga, dengan menyusun perikat pada kreditur melalui bagi tujuan pembagian hasil penjualan. Yang terakhir yaitu pencoretan hipotek atas kapal ditentukan pasal 26 Peraturan Pendaftaran Kapal atau OPK yang berbunyi sebagai berikut. Hipotek dicoret oleh pegawai pembantu atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan dan diperlihatkannya oleh si pemohon grosir pengakuan hutang dengan hipotek yang telah diberi tanda lunas atau surat keterangan dari si pemegang hipotek yang menyetujui pencoretan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu eksekusi atas kapal yang dihipotekan. Yang pertama, karena grosir akte hipotek telah mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dapatlah dilakukan eksekusi tanpa campur
campurnya pihak pengadilan yang diatur dalam pasal 224 HIR. Yang kedua, di dalam praktik pada waktu pemasangan hipotek, si pemegang hipotek juga diberikan kuasa untuk menjual bila kreditor tidak mampu membayar hutang, atau kuasa ini dicantumkan dalam akte hipotek, dan dari penjualan tersebut dilunasilah hutang debitur, sedang sisanya diserahkan kepada debitur itu sendiri. Namun demikian, meski dilihat apakah pada ada piutang yang diistimewakan yang mempunyai kedudukan di atas hipotek, karena jika ada maka dilunasilah piutang tersebut. Dengan catatan, walaupun di dalam ketentuan perundangan telah diatur bahwa eksekusi atas kapal yang dihipotekkan tidak memerlukan tangan pengadilan negeri, namun dalam praktek masih melalui lembaga tersebut, dan adanya praktek tersebut menimbulkan kesulitan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi, menguntungkan bagi debitur itu sendiri. Nah, yang terakhir, praktek tersebut menimbulkan keraguan bagi lembaga keuangan, baik itu bank atau non-bank, untuk meng-ACC proposal tentang permohonan pengadaan kapal berbendera Indonesia yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran berbendera nasional. Sekian dari materi presentasi saya terkait hipotek kapal itu sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.